ada aturan mainnya, nggak sembarangan ya, nggak sembarangan bawa lari, kemudian dibawa ke sawah atau ke kebun baru diobok-obok begitu, tidak. ada aturan mainnya ya. Itu memang udah bagian jadi tradisi dan secara turun temurun ya. Ini khusus tradisi ini berlaku untuk yang suku Sasak saja. Di luar suku Sasak itu tidak berlaku. Jadi kami yang asli suku Sasak Lombok mesti harus kalau mau menikah itu melalui kawin lari, yang kita sebut dengan merari kalau dalam bahasa Lombok. Merari itu maknanya membawa lari anak orang. Artinya kalau kita tidak membawa lari caranya, misalnya kita secara formal meminang atau melamar, itu kita kena denda, malah kena sanksi. Karena saya nih mau nikah, tiba-tiba saya datang untuk melamar, diketahui sama kepala kampung, itu saya kena denda, kena sanksi, mesti harus dibawa lari ya. Kalau tidak membawa lari harus bayar denda adat. Ada denda adat yang menanti yang harus saya bayar, itu sebagai untuk dianggap melanggar adat ya. Jadi pada saat kita mau membawa lari anak orang itu kita sudah ada janjian, memang kita sudah sepakat antara kedua belah pihak, baik pihak laki-laki ataupun perempuan, kita memang sudah ada sepakat. Ada yang memang tanpa disepakati tiba-tiba diculik, tiba-tiba dibawa lari. Ada yang seperti itu. Barangkali dulu di era tahun 90-an pernah dengar di Lombok ini sering terjadi perang antar kampung. Itu pemicunya, Pak. Itu yang terjadi itu karena tidak ada kesepakatan, tiba-tiba udah bawa lari anak orang. Nah, lu bagaimana? Mau tidak mau kalau sudah dibawa pulang ke rumah yang laki, mau tidak mau harus terima. Ya, tahu nggak caranya? Orang Lombok itu nggak kalah akal, ya. Dibawa ke dukun untuk meluluhkan hatinya. Terkadang juga orang tuanya juga pandai, ya. Dia juga bisa untuk bagaimana meluluhkan calon mantunya itu. Ya mau tidak mau harus terima. Ya. Nah kalau yang tidak terima itu yang biasanya masuk ranah hukum. Ya, masuk ranah hukum, nanti orang tuanya nggak terima juga, anaknya juga nggak setuju untuk nikah tahunan, itu yang disebutkan sama ranah hukum. Nah, kemudian selanjutnya dalam misalnya ini malam ini kita bawa lari anak orang, ya. Dalam masa tempo 3 hari, ya, tidak ada kabar ataupun tidak ada berita peristiwa penculikan tersebut, ya, itu mah culik beneran. Itu nanti berurusan sama polisi. Orang tuanya nggak terima, melapor. Wah ini mah culik beneran katanya orang tuanya, kan begitu. Akan tetapi secara aturan mainnya Bapak dan saudara-saudara, sebelum 3 hari dari nanti kepala kampung yang laki sama kepala kampung ini ada beberapa langkah yang harus diselesaikan. Yang pertama namanya nyelabar. Nyelabar itu maknanya memberikan kabar kepada siapa? Kepala kampung yang laki-laki mendatangi kepala kampung yang perempuan. Ini namanya nyelabar. Jadi pada saat dia datang nyelabar ke kepala kampung yang perempuan, di sana dia kepala kampung yang perempuan ini membawa uang kurang lebih 350. Untuk apa uang tersebut? Uang pembuka jebak. Pembuka jebak itu maknanya membuka pintu gerbang. Iya. Jadi itu untuk dibayar kepada kepala kampung yang perempuan. Itu menjadi kas adat nanti dari kas kampungnya. Jadi nanti itu tugasnya kepala kampung memberikan kabar kepada kepala kampungnya yang perempuan bahwa benar nggak ada warganya namanya ini dan sudah dibawa lari sama ini dan mereka sudah sepakat untuk nikah. Kalau diiyakan, iya benar itu warga saya, lalu diterima. Nah kemudian setelah diterima, baru yang kedua yang harus dilakukan adalah mesejati. Mesejati itu maknanya memastikan kepada siapa? Kepada orang tuanya yang perempuan. Nanti kepala kampung yang laki sama kepala kampung yang perempuan mendatangi rumah calon pengantin perempuan tersebut untuk bertemu sama orang tuanya. Nah di sana dipastikan benar nggak ini anaknya namanya ini sudah dibawa lari sama ini ke tetangga sebelah dan mereka sudah sepakat untuk nikah. Jadi kalau dibenarkan, oh iya benar itu anak saya. Kalau dia setuju, oke, barulah diterima. Nah kemudian yang ketiga, besoknya lagi kepala kampung yang laki sama kepala perempuan sama tokoh adat, kemudian apa namanya, ya lurus ya. Oke. Kepala kampung yang perempuan barulah di sana dibicarakan berapa maharnya, kemudian berapa pisukanya. Kalau mahar di Lombok nggak mahal-mahal sangat ya. Nanti kalau yang mau daftar ya bisa hubungi saya. Nggak mahal-mahal kok kalau mahar di Lombok itu. Ya, paling cukup dengan seperangkat alat sholat. Tapi ya biasanya yang mahal itu uang pisuka, Pak. Pisuka itu tahu nggak?
Wah, Pisuka itu berapa kesukaan dari orang tuanya yang perempuan? Nggak tanggung-tanggung nyebut, ada yang nyebut 150 juta. Ada yang nyebut 100 juta. Kalau nggak ada uang 100 juta, nggak kasih wali saya kata orang tuanya. Nggak akan. Ini masih pranikah nih, belum akad nikahnya belum berlangsung. Nanti kalau sudah selesai urusan duit baru dia akad nikah. Jadi kalau untuk mahar kan yang menentukan calon pengantin perempuan. Terserah kalau udah ada emas 5 gram atau 10 gram cukup. Nah ini yang mahal, uang pisukanya ini. Uang pisuka ini untuk apa? Uang happy-happy nanti, untuk bikin acara kenduri. Iya, jadi itu uang pisuka. Terus kalau memang calon mantunya tidak mampu menyiapkan 100 juta, misalnya nanti akan ada negosiasi panjang yang dibantu sama kepala kampung laki-laki sama kepala kampung perempuan, mendatangi rumah yang perempuan di sana untuk membicarakan secara keluargaan. Kalau misalnya diturunkan, ada negosiasi setelah diturunkan menjadi 50 juta misalnya, karena dilihat bagaimana kondisi daripada calon mantunya. Apakah dari kalangan menengah ke atas, kalangan menengah ke bawah, itu dilihat. Jadi kalau memang dari kalangan menengah ke bawah calon mantunya, diturunkanlah ke 50 juta. Kalau misalnya belum mampu juga menyiapkan 50 juta, nanti bisa turun jadi 30. Kan begitu, itu tugasnya kepala kampung. Nah nanti kalau misalnya mentok, sudah 50, nggak mau turun-turun, saya tidak bakalan kasih wali, saya tidak akan nikahkan anak saya. Nah nanti di sana hubungan sama pihak KUA, diserahkan kepada hakim. Itu biasanya untuk melakukan itu ya, karena apa, perempuannya, anak perempuannya sudah suka sama calon suaminya kan, sudah suka sama suka kan begitu. Jadi mau tidak mau kalau terus berurusan kalau sudah masuk di hakim KUA, tidak dapat apa-apa, malah nanti orang tuanya nggak dapat uang sepeser pun, nggak dapat, langsung dinikahkan sama hakim jadi wali tahkimnya ya. Begitu. Nah itu alurnya ya untuk bukan berarti kita di Lombok itu ekstrim orangnya, tiba-tiba bawa lari anak orang kemudian kita enak IDW gitu ya, tidak. Itu ada aturan mainnya, panjang sebenarnya ya. Jadi kalau sudah akad nikah berlangsung bapak dan saudara-saudara, barulah nanti akan ada acara kenduri. Orang Lombok kalau bikin acara tahu kenduri gak? Begawi, kalau dalam bahasa Lombok itu begawi. Begawi urip, begawi hidup, artinya untuk begawi yang menikah ya. Pesta perkawinan orang di suku Sasak Lombok itu iya dengan cara gotong royong, karena kita gotong royongnya di Lombok itu masih cukup tinggi ya. Kalau ada teman kita yang acara kenduri, semua pemuda-pemuda yang ada di dalam kampung itu dikerahkan untuk keluar semua untuk ikut membantu, karena kita di sini harus menyiapkan paling tidak 500 buah kelapa. Untuk apa? Buat acara kenduri. Karena acara kenduri itu kalau di kalangan menengah ke bawah cukuplah dengan 1 ekor lembu yang dipotong. Nah pada saat acara kenduri, kalau di kalangan menengah ke atas itu paling 2 atau 3 lembu yang dipotong. Oleh karena itu butuh banyak orang kan untuk membantu berupa kelapa. Kemudian di samping daging lembu, ada juga kita gunakan yang khas itu kerbau pisang. Tahu kerbau pisang? Batang pisang itu, batang pisang yang muda yang diiris. Itu yang khas, itu yang kita sebut dengan ares kalau di Lombok. Biasanya kita jumpai itu pada saat acara-acara kenduri ya. Nah ini yang pakai kari, iya pakai kari. Nah kemudian kalau misalnya lagi langka nggak ada batang pisang, kita pakai itu buah nangka yang masih mentah, masih muda. Nah itu kita pakai sayur nangka ya. Nah, itu. Nah kemudian nanti kan pada saat upacara pesta perkawinan berlangsung ya, kita undangnya itu jarang kita jumpai yang secara prasmanan, cukup secara duduk bersila, makan bersama, makan berjamaah begitu, karena 1-2 kampung diundang untuk sama-sama memeriahkan acara pesta perkawinan tersebut. Bukan kita duduk di kursi meja makan, tidak. Kita duduk bersila sama jamaah itu untuk mempererat tali silaturahim antar keluarga. Nah pada saat acara kenduri itu tersebut berlangsung, nanti biasanya bawa itu gula, kalau nggak gula pasir, beras yang dibawa untuk ke sana. Bisa balik modalnya itu nanti. Dengan beras itu bisa dapat 1 ton, 2 ton. Saking banyaknya 1-2 kampung yang diundang kan begitu. Bisa balik modalnya itu.
Nah itu kan malu kita kalau tangan kosong hanya diundang untuk makan itu saja, kan nggak enak. Karena itu yang jadi tradisi, paling tidak bapak-bapak bawa amplop, kalau yang ibu-ibu bawa beras. Biasanya seperti itu tradisinya. Nah kemudian setelah selesai acara acara begawi atau acara kenduri, yang terakhir nanti baru arak-arakan. Pengantin ini tidak kita diarak di jalan, Pak, diarak jalan kaki kita. Jadi ini hari Minggu ya, mudah-mudahan nanti sore bisa kita jumpai di jalan. Jadi pada saat acara-acara pengantin itu diiringi dengan musik tradisional gendang bele. Gendang bele ini artinya gendang besar. Itu yang mengiringi pengantin. Pengantin itu ibarat raja satu hari, ya, raja Sejelo kalau di Lombok, diiringi oleh banyak orang, 1-2 kampung yang mengiringi, ya, dengan panjang sekali, dengan rute kurang lebih 1 kilometer sebelum nyampe di rumah mempelai perempuan, kita diarak, dilepas jalan kaki, diiringi dengan musik gendang bele, dan juga ada yang diiringi pakai musik dajjal. Tahu musik dajjal? Dangdut jalanan. Iya. Ya, itu yang kadang buat macet di jalan. Dangdut jalanan ini kan biasanya anak muda sambil joget-joget, sambil menari di jalanan. Ini yang membuat macet. Kalau ada macet di depan, jam, itu ada orang acara nyongkolan itu. Nyongkolan itu artinya arak-arakan pengantin. Nanti, nah ini hari hanya ini, hari Minggu, biasanya rame. Nanti sore kita lihat di jalan. Nah itulah para korban daripada penculikan itu dalam pengantin. Gimana? Ya, jadi aturan mainnya tidak boleh langsung dibawa ke pulang. Tidak boleh langsung dibawa pulang ke rumah. Timbul pertanyaan, lalu dibawa kemana? Harus dibawa ke keluarga terdekat yang laki-laki, ya. Masa dibawa ke kebun, Pak, baru kita eksekusi? Nah, aturan mainnya harus dibawa pulang ke keluarga terdekat. Tidak boleh langsung dibawa pulang ke rumah. Karena biasanya anak-anak muda di Lombok kalau mau nikah itu tanpa minta persetujuan dulu sama orang tua. Tiba-tiba udah bawa lari anak orang. Jadi dulu memang pernah terjadi, ada yang begitu dia bawa pulang ke rumah, diketahui sama bapaknya karena bapaknya masih belum siap untuk membiayai pernikahan tersebut, tiba-tiba dibawain parang sama bapaknya nanti. Ya, itu memang pernah terjadi. Oleh karenanya ada aturan adat yang baku yang sudah dibuatkan. Anak muda di Lombok yang mau menikah mesti harus ya mesti harus minta izin dulu. Kalau tidak diizinkan nggak berani. Nah, ada yang nekat, ya. Jadi pada saat nekat itu harus dibawa pulang ke rumah. Nanti di rumah paman itu ada acara. Yang pertama namanya acara merangkat, Pak. Acara merangkat itu di sana kita sudah disiapkan ayam kurang lebih 10 ekor. Nanti setelah sampai di sana di rumah paman kita itu. Oke. Beda tuh. Kelihatan. Untuk memperkenal Pak kita nyonya beres ya. Bentar ya, nanti saya lanjutkan kembali. Ini sudah lewat sedikit tadi. Mundur dulu.